Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kapita Selecta Matematika Sekolah Menengah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul fungsi kuadrat, yang beranggotakan yang pertama Dini Gina Febri Pujianti NPM 172151043, yang kedua Salma Putri Nur Sabrina NPM 202151078, yang ketiga saya sendiri Depi Rahmawati Apriliani 202151083, yang keempat Pilda Lutfiah Samala NPM 202151087, yang kelima Zulfal Rizky Padilah NPM 202151103, yang keenam Anne Putri Noviana NPM 202151110, yang terakhir yaitu Rahmi Aulia Nurbaiti NPM 202151111. Materi yang pertama yaitu membentuk fungsi kuadrat. Membentuk fungsi kuadrat dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu menentukan fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik pada P, Q dengan rumus Y sama dengan A dikali X dikurangi P dikuadratkan ditambah Q. Contoh, tentukan fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik P 1,5 dan memotong sumbu di X di titik 2,0. Nah, kita tulis rumus yang tadi. Kita substitusikan nilai P ini P, Q 1 dan 5 itu, sehingga menghasilkan Y sama dengan A dikali X kurangi 1 dikuadratkan ditambah 5. Nah, memotong sumbu X di titik 2,0. 2 sama dengan X dan Y sama dengan 0. Kita coba substitusikan ke rumus. 0 sama dengan A dikali 2 dikurangi 1 dikuadratkan tambah 5, sehingga menghasilkan A sama dengan 5. Nah, setelah kita menemukan A, kita coba substitusikan kembali ke rumus yang tadi dengan Y sama dengan negatif 5 dikali X kurangi 1 dikuadratkan tambah 5, sehingga menghasilkan Y sama dengan negatif 5X kuadrat ditambah 10X. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan fungsi kuadrat. Jika diketahui titik potong sumbu X di titik alfa, 0 dan titik beta, 0 dengan rumus berupa persamaan, yaitu Y sama dengan A dikali X kurangi alfa kali X dikurangi beta. Selanjutnya ada contoh mengenai fungsi kuadrat. Tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik negatif 3,0 dan titik 2,0 dan melalui titik 0, negatif 6. Nah, cara penyelesaian dari soal tersebut yaitu dengan menggunakan persamaan Y sama dengan A dikali X dikurangi alfa dikali X dikurangi beta. Kemudian substitusikan nilai alfa dan nilai beta dari soal ke dalam persamaan tersebut. Diperoleh Y sama dengan A dikali X tambah 3 dikali X kurangi 2. Kemudian yang ditanyakannya yaitu melalui titik 0, negatif 6. Maka substitusikan nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan negatif 6 ke persamaan tadi. Jadi negatif 6 sama dengan A dikali 0 tambah 3 dikali 0 dikurangi 2. Kemudian diperoleh A sama dengan 1. Jadi persamaan dari fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Nah,
Materi selanjutnya yaitu menentukan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik sembarang dengan rumus Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Di sini ada contoh soal, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 0,2, 2,0 dan 4,0. 3 titik sembarang kan? Nah, pembahasannya yang pertama melalui titik 0,2 dengan rumus Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX ditambah C. Maka C sama dengan 2. Yang selanjutnya melalui titik 2,0, maka didapat bersama 0 sama dengan 4A tambah 2B tambah 2. Yang ketiga melalui titik 4,0, maka didapatkan persamaan 0 sama dengan 8A ditambah 2B ditambah 1. Nah, selanjutnya dieliminasi 3 persamaan tadi sehingga mendapatkan A sama dengan 1/4 dan B sama dengan min 3/2. Jadi Y sama dengan 1/4 X kuadrat min 3/2 X tambah 2. Materi selanjutnya yaitu penerapan fungsi kuadrat. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita jumpai persoalan atau perhitungan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nilai ekstrim, maksimum, atau minimum memiliki peran penting dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan fungsi kuadrat. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai maksimum atau nilai minimum diungkapkan dengan menggunakan kata yang berbeda-beda. Misalnya, kata-kata terjauh, terbesar, terluas, tertinggi, terpanjang, atau yang searti dengan kata-kata tersebut dapat dihubungkan dengan konsep nilai minimum fungsi kuadrat. Kata-kata terdekat, terkecil, terendah, terpendek, tersempit, atau yang searti dengan kata-kata itu dapat dihubungkan dengan konsep nilai minimum fungsi kuadrat. Setelah diketahui bahwa karakteristik masalahnya berkaitan dengan model matematika yang berbentuk fungsi kuadrat, langkah-langkah pemecahan masalah berikutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan besaran yang ada di dalam masalah sebagai variabel, dilambangkan dengan huruf-huruf untuk mendapatkan hubungan atau ekspresi matematikanya. Yang kedua, rumuskan fungsi kuadrat yang merupakan model matematika dari masalah. Yang ketiga, tentukan penyelesaian dari model matematika fungsi kuadrat yang diperoleh pada langkah 2. Dan yang terakhir, tafsirkan hasil-hasil yang diperoleh pada langkah 3 terhadap masalah semula. Untuk contoh soal yang pertama, jumlah panjang sisi tegak dari suatu segitiga siku-siku sama dengan 16 cm. Hitunglah luas terbesar dari segitiga tersebut. Jawabannya yaitu, kan segitiga siku-siku berarti dalam siku-siku tersebut ada 2 garis yang bersambungan sehingga membentuk siku-siku. Jadi dimisalkan Y ditambah X sama dengan 16 atau Y sama dengan 16 min X. Untuk mencari luas segitiga yaitu dengan menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi, atau dalam persamaan ini yaitu setengah kali X kali Y. Kan Y tadi sudah disebutkan bahwa Y sama dengan 16 min X, sehingga luas sama dengan setengah X dikali 16 min X. Lalu luas tersebut membentuk persamaan kuadrat, yaitu min setengah X kuadrat ditambah 8X. Untuk mencari luas terbesar dari segitiga tersebut menggunakan persamaan fungsi kuadrat. Jadi luas sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. B-nya itu adalah 8, untuk A-nya min setengah dan C-nya itu kosong. Jadi B kuadrat kan jadi 8 kuadrat berarti 64 dikurangi 4 dikali min setengah dikali 0 otomatis 0 per 4 min 4A berarti min 4 dikali min setengah per 2 berarti luasnya adalah 32 cm kuadrat. Contoh soal nomor 2. Seutas kawat memiliki panjang 40 cm. Kawat tersebut dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang X
X cm dan lebarnya Y cm. Luas persegi panjang dinyatakan sebagai L cm kuadrat. Maka nyatakan L sebagai fungsi X. Maka penyelesaiannya yaitu karena kita memiliki panjang kawatnya adalah 40 cm, maka sama seperti keliling persegi panjang yaitu 40. Rumus dari keliling persegi panjang yaitu 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar, atau maka menjadi 2 dalam kurung X plus Y tutup kurung sama dengan 40. Maka dibagi dengan 2 yaitu akan didapatkan X ditambah Y sama dengan 20, atau menjadi Y sama dengan 20 negatif X. Maka luas persegi panjangnya yaitu X dikali Y. Maka didapatkan luasnya yaitu X dikali dalam kurung 20 min X. Maka sama dengan yaitu X dikali 20 sama dengan 20X, X dikali negatif X sama dengan negatif X kuadrat, maka luasnya sama dengan negatif X kuadrat plus 20. Selanjutnya, aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Kurva fungsi kuadrat sangat disukai karena bentuknya yang simetris dan mirip dengan parabola. Arsitektur yang memiliki bentuk melengkung simetris seperti tiang jembatan juga dibangun dengan berpatokan pada rumus fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat juga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proyektil karena kurvanya juga merupakan lintasan benda jatuh. Kita bisa menghitung puncak tertinggi benda yang dilempar atau kecepatan bola pada lintasan parabola dengan persamaan fungsi kuadrat. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.